Kita lanjutkan kajian berkenaan dengan setan untuk rekaman yang ke-36 ya. Mari kita ulangi sedikit ya. Ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambaku yang terpilih, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepada. Mari kita perhatikan bahasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani. Iblis berkata, wahai Tuhanku, karena aghwaytani, engkau telah menyatakan aku sesat. Saya sudah jelaskan ghawaya itu adalah penyesatan orang yang tidak sederhana. Kalau di dunia itu kira-kira orang yang sesat itu kiai besar, katakanlah ya, ulama yang terkenal gitu, menguasai agama, tapi dia menyimpang. Bayangin nih. Jadi kalau setan iblis itu dinyatakan sesat itu bukan orang sembarang, gitu ya. Orang pandai, kalau itu dianggap orang. Jadi orang ini sangat berbahaya. La uzayyinanna lahum, sungguh aku akan hiasi kejahatan-kejahatan kesesatan itu dengan yang baik-baik, indah terasa gitu ya. Di sini ada dua taukid, lam uzayyinan, dua taukid itu sungguh-sungguh gitu ya. Artinya betul-betul kuat. Lahum fil ard, di dunia ini, wala ughwiyannahum, dan sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada dua kata yang kita perhatikan ya, kecuali ibadaka. Dalam Quran itu tulisan ibadah itu ada dua, ibadi ya, ada yang ibadah. Kalau ibadi, orang yang di dalam perjalanan mengabdi ya, dalam ibadah itu mulai berjalan ya. Kalau ibadah pakai dan tidak ada pakai i, itu artinya orang yang ibadahnya itu sudah husuk, katakanlah ya, istiqomah gitu ya. Jadi kecuali orang itu ya. Minhumul mukhlasin, yang orang-orang yang ikhlas. Kita semua ingin ikhlas kan? Semua ingin ikhlas. Mari kita lihat jalannya orang ikhlas itu ya, jalannya. Karena kalau kita tidak mengkaji kata itu, lewat saja di dalam ucapan kita ikhlas, tapi apa itu ya? Satu, untuk orang ikhlas itu betul-betul semua yang dilakukannya di dalam ibadah dia tahu persis dasarnya. Ya, dia tahu persis dasarnya.
apakah itu berdasarkan hadis atau Al-Quran, gitu ya. Nanti saya contohkan. Kemudian hadis atau ayat itu harus berkembang, artinya aspek-aspek lain yang harus dia perhatikan, ya, betul-betul tahu dia melakukan A, katakanlah dia tahu dasarnya, dia tahu juga kemungkinan halangannya, ya, dia tahu kemungkinan dan tujuannya. Saya contohkan, orang yang tahu dasar, misalnya katakanlah yang hak-hak itu hak, yang batil itu batil. Dia tidak belajar lagi ayat-ayat lain, ya, bagaimana teknisnya, bagaimana caranya, bagaimana. Dia bilang begini, pokoknya saya sudah sampaikan, mau diterima, mau tidak, itu urusan saya. Dia tidak mau kelasin, ya. Cuman dia tahu satu ayat, terus dia sampaikan dengan kebanggaan dan lain-lain. Dengan kata-kata seperti itu menunjukkan dia melakukan itu bukan kategori mukhlasin, ya. Benar, dia punya landasan yang benar, tapi menyampaikan itu perlu ada ayat-ayat lain. Jadi syarat utamanya kita tahu bahwa mukhlasin itu artinya orang yang melakukan tindakan yang didasarkan ayat atau hadis. Kemudian ayat atau hadis itu berkembang sehingga dia mengetahui apa yang ingin dicapai, strategi apa yang dilakukan, gitu, ya, gitu. Didahului oleh illa ibadah, orang yang beribadah sungguh-sungguh. Sudah jadi apa ya, ibarat sholat tuh sudah jadi kehidupan dia sehari-hari gitu. Nah, itu ya. Kemudian istiqomah tentu akan miring. Istiqomah itu akan miring. Dan kita tahu bahwa hal-hal apa yang bisa mengganggu kita, gitu. Orang yang mukhlasin di kelas itu biasanya konsisten, ya, tidak angin-anginan, tidak angin-anginan, ya, tidak angin-anginan. Bisa diprediksi dia. Yang ingin dia capai itu apa? Kalau pekerjaan itu besar, dia persiapkan secara besar. Kedua, jangan lupa mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan shalih tarda. Ya, itu doa di dalam surah Ahqaf ayat 15, yaitu doa orang yang kepengen, ya, dia beramal itu amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bayangin ya, orang itu minta petunjuk supaya dia lakukan amal-amal yang diridhoi Allah. Dalam arti gini, kita kan manusia di dalam ibadah itu diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa masing-masing kita itu enggak sama, ya, enggak sama. Kita enggak boleh bisa niru-niru orang, ya, sesuai dengan potensi yang dianugerahkan kepada kita. Saya bacakan surah Al-Isra ayat 84, ya. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi ini terjemahan, ya. Mari kita baca ayatnya. Jadi jangan sampai terjemahan itu mendowngrade,
merendahkan arti yang sesungguhnya gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul kullu ya'malu ba'ala syakilati. Nah, katakanlah setiap orang masing-masing ya'mal itu bisa beramal, bisa berbuat gitu ya, berbuat ala syakinati, menurut keadaannya, menurut caranya, menurut apa yang dianugerahkan, menurut kesenangannya gitu ya. Kesenangannya, setiap orang punya kesenangan ya. Tidak akan bisa kita lakukan sesuatu yang mungkin kurang serah ya, gitu kan ya. Tapi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhan kalian tuh lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk jalan yang benar. Itu tadi doa tadi untuk satu, supaya amal-amal kita itu yang diridhoi arti sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang Tuhan maui ya, gitu ya. Saya kira itu sudah gambaran orang yang ikhlas. Jadi tidak mungkin setan mengatakan kecuali orang ada dua tadi, artinya ibadahnya sudah pakem, sudah mantap ya, dan apa yang dikerjakan itu mukhlasin. Akan terlihat orang yang ikhlas dengan tidak terlihat, mudah kita melihatnya ya, mudah. Kalau orang yang ikhlas tuh kalau disanjung dia tidak akan mengambang, kalau ditekan dia tidak akan down, dia mantap. Apa yang dilakukan berdasarkan ayat ini, hadis ini gitu. Dia lakukan seperti itu. Itu makanya kalau kita melakukan dasar amal kita itu dasarnya ayat-ayat Quran, itulah maka yang ada hadis mengatakan bahwa dia akan datang menjadi syafaat bagi sahabat Al-Quran. Itu coba lihat, sahabat di hadis itu sahabat. Siapa itu sahabat? Orang yang seia sekata dengan Al-Quran. Artinya dia sudah melaksanakan. Nah itu ayat itu akan bela kita. Dia akan berada di depan kita ya. Tapi kalau ayat itu kita tidak laksanakan atau kita melaksanakan sesuatu yang dilarang, dia akan berada di belakang kita, yang akan mendorong kita masuk neraka. Itulah yang perlu kita dalami. Kemudian satu lagi perlindungan Allah SWT. Cuman panjang ini, nggak apa-apa, singkat saja ya. Nabi Ibrahim ini sebenarnya dasarnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Gitu. Maksudnya begini, di ayat di surah 39 ayat 53 gitu ya. Kan iblis itu menggoda kita supaya berdosa kan gitu. Nah, Allah tuh memberi perlindungan ya. Jangan supaya berputus asa kalau kita melakukan dosa-dosa banyak, rasanya bukan main dari muda sampai tua ini. Dosa kita banyak. 53 ya, 39 Az-Zumar. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, maksudnya orang berdosa, janganlah berputus asa atas rahmat Allah, dan sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua, sungguh Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang gitu. Jadi iblis tahu itu. Oh, kalau gitu kerja bakti aja saya. Kan begitu kita berdosa terus mohon ampun kepada Allah, kan
insya Allah diampuni oleh Allah. Kalau begitu kata iblis, wah, kayaknya jadi sia-sia usaha saya gitu kan, gitu ya. Nah, itu ada strategi lagi dia, membuat kita angan-angan sehingga lupa bahwa kita bisa bertobat, ditunda-tunda gitu ya. Saya kira supaya lebih meresapi dua ini penting sekali. Nanti kita bicarakan lagi. Karena bagaimanapun juga ibarat penyakit ada obatnya. Kalau iblis setan itu bertekad seperti itu, dia legal. Iblis melakukan penipuan itu legal. Kalau kita tanya, kenapa kamu iblis melakukan? Ini surat persetujuannya. Jadi dia lakukan legal gitu. Allah juga memberikan jalan kepada kita, yaitu dengan jalan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kalau syirik itu tidak akan diampuni Tuhan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak tobat sebelum meninggal, ya. Sebelum meninggal, ya, kalau meninggal masih dalam keadaan syirik tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pengertian semua dosa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita minta ampun kepada Allah. Dan siapa tahu, kita tidak tahu kapan dia mengampuni kita. Kapan